Shalom Bapak Ibu hari Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita sama-sama memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan memberi dirinya untuk setiap kita, menebus setiap kita. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan sama seperti saat ini Bapak Ibu di rumah, kami mau mengajak setiap kita untuk boleh sama-sama memuji, sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang hebat. Kita sembah Dia, Tuhan yang luar biasa. Kau disembah Kau Tuhan, Kau bisa, Kau tinggikan Kau Tuhan. Kau yang bisa. Setiap kami bawa pujian yang terbaik, kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap akal budi kami. Pujilah Aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagimu, Jadi Hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Jadi Hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King.
Tuhan yang beri kita kuasa, Tuhan yang beri kita kemenangan. Amin. Amin. Kita punya Allah yang hebat. Dan hari ini Tuhan, terima kasih buat hidupmu, dirimu bagi kami. Kami terima kuasa-Mu. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita boleh angkat pujian ini dari awal. Kau Tuhan yang menebus hidup setiap kami, dan kami bersyukur. Come on, sing. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Biar setiap kami menerima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Sama-sama katakan, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Kau kemenangan kami Tuhan. Saya percaya setiap kita menjadi umat yang berkemenangan. Amin. Amin. Allah yang menggantikan kita berperang. Amin. Dan saat ini kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Sama-sama katakan, Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana di bawah kakiku. pakai Kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Come on. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai Kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? bila Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Allah kami. Kau Allah yang besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji Kau Tuhan.
Tuhan Yesus. Karya-Mu besar atas setiap kami. Dan sungguh Tuhan, penyembahan yang terbaik layak Engkau terima. Pujian yang terbaik layak untuk-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami ditebus oleh diri-Mu, oleh hidup-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengagumi semua cara-Mu dalam kehidupan kami. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghormati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana Dia menggantikanmu. Dia rela mati di kayu salib. Dia memberi dirinya. Tangannya dipaku, lambungnya ditusuk. Semua itu untuk kita. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terindah, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terindah, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang kami kagumi, Allah yang kami sanjung tinggi, karyamu terbesar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau dengar sabdanya pada hari ini. Biarlah kiranya roh Tuhan hari ini menerangi hati dan pikiran kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Engkau baik bagi kami di masa-masa seperti apa yang hari ini sedang kami alami. Kami berada di dalam rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan berdaulat atas kami semua. Dan kalau hari ini kami ingin sambut firman-Mu di perayaan Jumat Agung kami pada hari ini, kami percaya sungguh Tuhan kiranya memberikan kepada kami peneguhan lewat firman, mengingatkan kami kembali akan karya salib Tuhan dalam hidup ini. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita, dan kami berharap hari ini di masing-masing kami di dalam rumah kami, Tuhan memberikan kami pengertian, bukakan hati dan pikiran kami, dan seluruh umat-Mu dimanapun yang bisa mengikuti program ini. Tuhan, jamahan-Mu terjadi, dan Engkau yang menguatkan seluruh umat-Mu. Kami sambut firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, haleluya. Shalom saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana kabarnya? Sukacita tetap ada pada kita karena Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, pada hari ini kita ada pada masa Paskah, di mana Tuhan sudah mengerjakan karya yang besar bagi kita, dan kita ingin mendengar sabdanya, firman-Nya, ya dan amin untuk kita semuanya. Mari kita lihat perayaan Paskah, bagaimana arti dan pengertian yang sesungguhnya. Kita sama-sama belajar, saudara-saudaraku. Buka Alkitab saudara dan siapkan catatan saudara. Lihatlah firman Allah bagi kita semuanya. Saya jemput kita untuk melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di dalam rumahnya masing-masing bisa membacanya dengan suara yang keras. Kita lihat bersama-sama Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-11 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor.
menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu terikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, perayaan Paskah tidak akan pernah bisa dilepaskan di dalam diri umat Tuhan. Perayaan Paskah merupakan perayaan yang sangat penting, teramat penting bagi umat Tuhan dan bagi dunia ini secara umum. Karena di sana berbicara tentang bagaimana kelepasan kita dari dosa-dosa kita. Adalah sebuah kisah di dalam Keluaran pasal 12, di mana sebelum mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka harus melakukan satu perayaan Paskah. Sebelum itu nanti, sebelumnya sudah ada banyak tulah-tulah yang Tuhan sudah berikan. Dan menunggu tulah yang terakhir, yang ke-10, anak sulung mati. Maka oleh karena itu mereka harus merayakan Paskah. Saudara-saudara, ini adalah tipologi dari bagaimana Kristus akan hadir dan harus mati menyelesaikan semua dosa kita. Saudara-saudaraku, di dalam ayat ini kita melihat, pelan-pelan kita membacanya. Ayat yang kedua, bulan inilah menjadi bulan permulaan segala bulan bagimu. Jadi start awal dianggap bulan yang pertama bagi orang Israel. Sampai hari ini suku Yahudi, orang Yahudi itu membuat sebuah ketetapan penting. Setiap awal bulan bagi mereka adalah bulan di mana Paskah itu dimulai. Itu berarti bagi kita, saudara-saudaraku, terhitung kita di dalam Tuhan itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita mengerti dan menerima Paskah itu di dalam hidup kita. Bulan yang pertama dalam setiap bulan bagi orang Israel, kalau di dalam tariknya Ibrani atau orang Yahudi, kalendernya itu dibilang bulan itu adalah bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau diambil secara kalendernya kita itu antara Maret dengan April. Jadi bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, awal bulan itu adalah antara pertengahan Maret dengan April. Di saat itu sebenarnya adalah sedang musim semi pada saat-saat itu. Di sanalah pada bulan Nisan itu dianggap awal bulan permulaan bagi bangsa itu. Artinya disitulah awalnya mereka menganggap hidup mereka jadi berarti ketika mereka merayakan Paskah. Saudara-saudaraku, itu artinya bagi kita sebenarnya hidup ini berarti menjadi bulan yang pertama, menjadi bagian dalam hidup kita yang benar-benar menjadi hidup itu yang pertama. Itu adalah ketika kita mengerti bagaimana Yesus menyelesaikan semuanya dosa-dosa kita dan kita menerimanya di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Selanjutnya, kalau kita melihat ayat yang ketiga, katanya tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi saudara-saudaraku, ternyata Paskah itu dirayakan awal mulanya di dalam keluarga masing-masing bangsa Israel. Saya yakin dan percaya dengan kita hari ini sedang berada di rumah, itu sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menyadari, kita harus betul-betul menerima dan mengerti sungguh karya pengorbanan Kristus. Di sanalah, di rumah kita lah kita menerima sebuah pengertian penting. Hari ini kita berkumpul di dalam keluarga kita, kita harus mengerti bahwa Paskah menjadi sesuatu yang sangat berarti.
Di sana saudaraku dalam rumah itu katanya mereka mengambil seekor anak domba. Lalu kemudian ayat yang ke-5, anak domba harus jantan, tidak bercela. Itu berbicara bagaimana Yesus sebagai anak domba Paskah, anak domba yang luar tidak bercela, saudara-saudaraku, tidak ada dosanya, menyelesaikan semuanya dosa-dosa kita. Ingat saudaraku, hanya orang yang tidak berdosalah yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Orang yang berdosa tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Karena Yesus datang dari surga, dia tidak berdosa, turun menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, kata kitab Filipi, dan kemudian dia menyerahkan nyawanya bagi kita semuanya. Lalu saudaraku, ayat yang selanjutnya, mereka harus menyembelihnya pada waktu senja. Dikurung 14 hari, lalu menyembelihnya pada waktu senja. Itu memang berbicara bagaimana Yesus mati, saudara-saudaraku. Kalau kita membaca pada jam 3, kata ayat di dalam perjanjian baru, Matius, Lukas mengatakan bahwa betapa saudaraku seluruhnya gelap gulita mulai dari jam 12 sampai jam 3. Dan akhirnya Yesus mati dan kemudian tergantung di kayu salib. Sampai akhirnya diturunkan, ada seorang yang menurunkan itu. Dan saya beritahu pada saudara, saat itu Alkitab berkata, sebelumnya itu mereka sedang mempersiapkan diri untuk hari Sabat. Sabat itu saat malam hari, mau senja, saudara-saudaraku. Saya lanjutkan lagi, dagingnya. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kita harus memakannya? Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi. Jadi bagaimana mereka memakan daging domba Paskah itu? Yang pertama disebut makan dengan roti yang tidak beragi. Makan dengan roti yang tidak beragi. Apa maksudnya roti yang tidak beragi? Kalau kita membaca dalam konsep perjanjian baru, saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa roti yang tidak beragi itu berbicara tentang kemurnian. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Saya jemput kita untuk melihat dengan cepat. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Dikatakannya, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itulah marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kalau kita hari ini mengerti tentang makna Paskah, maka sebenarnya kita melakukannya dengan kemurnian hati dan kebenaran. Katakan amin. Amin. Beserta ayat yang ke-8, beserta sayur pahit. Sayur pahit berbicara penderitaan yang memang pahit yang dialami Kristus. Dan kita harus sadari betapa penderitaan itu menjadi milik bagian Kristus supaya kita diselamatkan. Selanjutnya saudara-saudaraku, kita bisa melihat lagi pada ayat yang ke-10 lagi. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Kembali lagi, bagaimana memakannya? Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Pinggangmu berikat, kasut pada kaki. Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 16 tentang perlengkapan rohani, persenjataan rohani. Disebutkan ikat pinggang itu, ikat pinggang kebenaran. Kasut yang pada kaki memberitakan, itu berarti memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, ternyata kalau kita mengerti tentang Paskah dalam hidup ini, maka kita harus memiliki kebenaran yang sesungguhnya, dan kita siap untuk menyampaikan Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik bagi semua orang, di mana setiap orang diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus kita. Dan kemudian dimakan dengan tongkat yang dipegang di tangannya. Tongkat artinya apa? Tongkat berbicara tentang disiplin. Tongkat berbicara tentang otoritas. Saudara-saudaraku, hari ini kalau kita memakannya, kita harus tahu pendisiplinan yang dari Tuhan itu nyata dalam hidup ini.
Saudara-saudara, tidak ada orang yang bermain-main saudara-saudaraku dengan dosa. Banyak orang dia melakukan yang namanya perayaan Paskah, dia merayakan, tapi tidak ada tongkat disiplin dalam dirinya. Saudara-saudaraku, hari ini kita dibawa kembali. Apa yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan kita di rumah, mari kita melakukannya dengan sebuah pengertian bahwa saya melakukannya dengan kemurnian dan kebenaran. Saya mengerti akan penderitaan tentang salib Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan penderitaan saya. Kebenaran, memberitakan Injil menjadi bagian dalam hidup saya. Disiplin menjadi juga bagian dalam hidup saya. Dan saudara-saudaraku, dagingnya katanya tidak boleh dibawa keluar rumah. Mana ayatnya? Kita lanjut saudara-saudaraku, ayat 43. Kita lihat lagi. Saya bawa kita untuk melihat lagi ayat 43, kelanjutannya mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Saudara-saudaraku, ternyata tidak boleh dibawa keluar. Itu artinya di dalam rumahlah kita selesaikan semuanya. Pengertian kita tentang Paskah itu berawal dan segala sesuatu dari keluarga, di dalam rumah, saudara-saudaraku. Maka saya yakin dan percaya, ini saatnya engkau ada di dalam rumahmu. Engkau harus mengerti tentang makna perayaan Paskah. Ada satu lagi yang menarik sekali, dikatakannya hanya orang yang bersunatlah yang boleh memakannya. Waduh saudara, ada satu lagi yang penting. Sunat, saudara-saudaraku, itu penting sekali. Kalau tidak bersunat tidak boleh memakannya. Wow saudara-saudaraku, luar biasa. Kenapa mesti sunat? Pada saat itu tidak bersunat tidak boleh. Boleh orang asing, boleh pendatang. Dalam satu rumah itu dia sudah menjadi keluarga dalam rumah itu, tapi dia harus bersunat. Kalau kita membaca saudara-saudaraku dalam kitab Kejadian pasal 17, kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14, kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai yang ke-14, dikatakan saudara-saudaraku bahwa sesungguhnya Abraham itu memegang perjanjian sunat. Inilah katanya perjanjian itu. Firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Inilah perjanjian itu saudara-saudaraku. Apa itu? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oh saudara-saudara, anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara-saudaraku, ternyata sunat adalah sebuah meterai bahwa mereka menjadi umat perjanjian Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, waktu mereka makan Paskah itu, mereka semua yang boleh memakannya hanyalah yang bersunat. Luar biasa saudara-saudara. Jadi saudaraku, luar biasa ajaibnya saudara perjanjian itu, meterai itu dalam hidup anak-anak perjanjian bagi kita. Lalu bagaimana dengan perjanjian yang baru? Sunat itu apakah masih berlaku? Saudara-saudara, dalam orang Israel, sunat itu artinya mereka masuk menjadi umat perjanjian, menjadi umatnya Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Karena kita bukanlah orang Israel. Alkitab mencatat dalam Kolose pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Jadi saudara-saudaraku,
perjanjian baru. Bukan lagi kamu disunat secara lahiriah, bukan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Artinya tanda sebagai anak perjanjian, masuk ke dalam warga kerajaan surga, bukan lagi dengan sunat yang dibuat oleh bangsa Israel, tapi sunat Kristus. Apa artinya? Sunat Kristus berbicara orang itu mempercayai darah perjanjian yang sudah tercurah di kayu salib menjadi meterai dalam hidupnya, bahwa dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, hari ini engkau yang hari ini belum menerima Kristus di dalam hidupmu, sunat Kristus belum nyata dalam dirimu, maka sebenarnya engkau tidak termasuk dalam perjanjiannya Tuhan. Oh saudara-saudaraku, luar biasa. Dalam konsep ini Tuhan itu luar biasa, menjadikan kita hari ini harus betul-betul sadar sesadar-sadarnya, betul-betul kita mengerti benar-benar bahwa Paskah bukanlah sekedar hanya upacara agamawi. Paskah bukan hanya sekedar sebuah perayaan biasa, tapi Paskah adalah sebuah pengertian perjanjian Tuhan diberikannya melalui karya salib Kristus bagi kita. Luar biasa saudara-saudaraku. Nah, kita melihat lagi, kita kembali lagi Keluaran pasal 12 tadi. Mari kita melihat lagi di situ. Ada kisahnya lagi. Katanya kalau darahnya anak domba, ayat yang ke-7. Keluaran pasal 12 kita kembali. Darahnya saudara-saudaraku, anak domba itu, darah anak domba itu harus diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Jadi kalau Anda punya pintu rumah, satu di kiri, satu di kanan, dan ambang atas, di atas saudara-saudaraku. Wow, luar biasa. Untuk apa? Untuk apa itu? Jawabannya, agar tidak ada yang mati di dalam rumah itu, saudara-saudara. Bisa Anda bayangkan, ternyata keselamatan dalam rumah itu harus ada tanda darah pada kedua tiang pintu rumahnya dan pada ambang atas. Wah, luar biasa sekali. Ternyata saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada tanda darah itu di dalam pintu hati kita. Ada darah perjanjian, darah Kristus itu mengalir di dalam hati kita. Saudaraku, itulah yang menyelamatkan. Kalau Anda saudara lihat ayat ini, seandainya Anda dan saya coba merenung hari ini, seandainya anak sulung di dalam rumah itu, bandelnya luar biasa. Tetapi ternyata saudaraku, anak itu karena saking bandelnya memang, tetapi ada tanda darah pada tiang pintu rumahnya, maka dia kemudian diselamatkan, saudara-saudaraku. Tapi bagaimana kalau seandainya anaknya baik sekali, rajin sekali, sungguh-sungguh sekali kelihatannya, tapi tidak ada tanda darah dalam tiang pintu rumahnya? Apa yang terjadi? Anak sulung itu pasti mati. Itu sebabnya saya punya sebuah keyakinan bahwa diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Diselamatkan karena ada tanda darah Kristus itu dalam pikiran kita. Haleluya saudara-saudaraku. Kita menerima Kristus itu dalam hidup ini. Amin. Amin. Jadi kasih karunia sebenarnya kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Kristus yang mahal sekali, saudara-saudaraku. Dan kita semuanya harusnya, saudara-saudaraku, bersuka cita karena kita telah ditebus dari cara hidup nenek moyang kita yang sia-sia, yang diwariskan dulu dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Itu sebabnya kita bersyukur sekali, saudara-saudara. Efesus pasal 2, Efesus pasal 2. Mari kita lihat lagi ayat 8 dan 9. Dikatakan ayat ini begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah yang luar biasa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bayangkan kalau nanti seandainya ada orang yang masuk surga karena perbuatan baik, pasti menyombongkan atau memegahkan diri. Yang si A akan mengatakan, berapa kali kamu sudah berbuat baik? Dia bilang, aku udah 3.000 kali. Si B berkata 5.000, akan memegahkan diri di surga. Tapi kalau semuanya kita mengatakan, saya diselamatkan oleh karena kasih
kasih karunia oleh iman. Harus ada oleh imannya. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah Yesus yang mati di kayu salib, menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita semuanya. Dan ada dikatakan di situ oleh iman. Apa maksudnya oleh iman? Kasih karunia ada, Kristus mati di kayu salib, tersedia. Tapi kalau kita tidak mengambilnya dengan iman, artinya percaya akan karya salib itu, percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosamu, percaya bahwa Yesus sudah menanggung semua penderitaanmu. Kalau engkau tidak percaya, berarti engkau tidak punya iman percaya itu kepadanya, maka engkau tidak diselamatkan. Tapi kalau engkau percaya dan engkau diselamatkan, saudara-saudaraku, lalu apakah gunanya kita berbuat baik? Tidak perlukah kita berbuat baik? Keliru sekali. Ayat selanjutnya mengatakan, saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti saudara-saudaraku, bukan tidak berbuat baik, keliru. Harus kekristenan mengajarkan bagi kita, ingat baik-baik, kita diselamatkan oleh iman, barulah kita melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kapan? Sebelum dunia ini ada. Itulah yang disebut dengan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi hari ini saya mengajak kita semua melalui karya salib Kristus, melalui Paskah yang hari ini kita tahu dan mengerti. Saudara-saudaraku, jangan engkau anggap remeh, saudara, betapa mahalnya darah Kristus itu. Dia memberikan nyawanya untukmu dan saya supaya kita diselamatkan olehnya. Mari terimalah hari ini kasih karunia itu, percaya akan kasih karunia Allah itu, dan kita datang hari ini dan berkata, Tuhan, ini hidupku Tuhan, aku mau hari ini hidupku diselamatkan, dan aku menerima kasih karunia daripada Tuhan, menerima Kristus yang sudah menyelesaikan dosa-dosaku. Dan kalau Anda percaya, Anda menerimanya, puji Tuhan, Anda sudah masuk di dalam perjanjian, umat perjanjiannya Tuhan. Saudara-saudara, darah Yesus ada di dalam hati saudara, dan termeterailah Anda menjadi umat perjanjiannya. Saudara-saudaraku, mari hari ini kita akan bersama-sama untuk makan perjamuan Paskah ini. Kita akan makan bersama-sama, dan ingat, tadi harus ada di dalam diri kita sebuah pengertian bahwa kita memakannya dengan sebuah kemurnian dan kebenaran. Mari kita lihat hati kita, mari kita lihat bagaimana kita hari ini, saudara-saudara. Mari kita lihat, mari kita datang kepada haleluya Tuhan. Di dalam rumah kita lah, di dalam keluarga masing-masing. Oh, jinaralamash Yaralamo yosande de yarabaya basande Hinaralamo Hialamore Mari kita menyembah Dia, bersyukur, syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Murnikan kami Tuhan, murnikan kami. Oh, ya. Ikat pinggang kebenaran. Hati kami mengasutkan kerelaan kita kasih. Ada disiplin dalam diri kami. Tuhan, ya Tuhan.
Yesus Engkau mengagumi, Yesus Engkau mengagumi. Persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan. Mari sama-sama berdoa hari ini. Ya Tuhan yang ajaib, kami sangat bersyukur pada hari ini karena tangan kasih-Mu menolong kami, penyertaan-Mu sungguh besar. Hari ini kami menikmati sebuah pas hari ini bersama-sama umat-Mu. Tuhan, kuduskanlah hari ini perjamuan kami hari ini, roti dan anggur yang kami akan nikmati sebagai tubuh dan darah Kristus. Tuhan, taruhlah bagi kami hari ini. Kami mau sambut dengan sukacita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa hari ini. Angkatkanlah roti dengan tangan kananmu. Dengarkanlah firman Tuhan. Yang telah kuteruskan padamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita pecahkan bersama-sama dan mari kita sambut dengan sukacita. Percayakah engkau bahwa tubuh Kristus tercabik-cabik bagimu? Kalau engkau percaya, bersama kita makan, katakan, "Di dalam nama Yesus." Mari kita makan bersama. Angkat lagi cawan yang berisi anggur hari ini dengan tangan kanan. Dengarlah firman Tuhan. Demikianlah pada akhir perjamuan, Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Haleluya. Tuhan, darah-Mu tercurah untuk kami. Pengorbanan-Mu luar biasa Tuhan. Mengingatkan kami akan karya-Mu, keselamatan, kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami mau minum perjamuan bersama Tuhan. Percayakah engkau bahwa darah Yesus hari ini tercurah buat hidupmu dan hidupku? Kalau engkau hari ini percaya ini adalah darah Kristus bagimu, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur sejenak, datang pada Tuhan. Mari bersyukur. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Pejamkan matamu, berdoalah engkau hari ini. Taruh di dalam hatimu untuk kau menjadi orang yang setia dan taat kepadanya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Haleluya. Kau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Terima kasih Tuhan.
menikmati perjamuan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya menjadi alat-Mu untuk kami bisa menyampaikan pesan-pesan Injil kepada banyak orang. Memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Memberitakan tentang karya salib Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Kami mengucapkan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami yakin Tuhan memberi kami anugerah yang luar biasa. Dan kami sudah terima dengan iman. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu di rumah yang boleh menyaksikan kebaktian kita hari ini diberkati dengan firman yang Tuhan boleh sampaikan melalui hambanya. Dan saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik. Memberikan persembahan yang boleh sudah kita siapkan dan kita persembahkan kepada Tuhan sambil mengangkat pujian. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahi setiap kami. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita hari ini bersama-sama kita mau berdoa. Kita mau naikkan doa-doa kita, syafaat kita untuk bangsa ini. Dan kita akan tutup sebuah kerinduan besar bahwa kita yang sudah menerima hari ini Paskah bagi kita. Kita bersuka cita, kita sungguh-sungguh bersemangat dalam menjalani hidup ini. Mari naikkan doa kita, tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang luar biasa, Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Pada hari ini, kesempatan ini Tuhan, kami hari ini datang kepadamu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu selama dalam hidup kami. Mengucap syukur Engkau sudah membawa kami ada di dalam bangsa ini. Mengucap syukur kami masih boleh ada seperti apa yang ada kami pada hari ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa tetap menyertai bersama dengan kami.
Kami berdoa untuk bangsa kami pada hari ini Bapa. Kami doakan Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk Wakil Presiden. Berdoa untuk semua menteri-menteri. Tuhan kami doa, naikkan syafaat kami hari ini. Jamalah mereka hari ini. Dan biar beri kekuatan, berikan tetap hikmat di dalam menyelesaikan semua persoalan ini. Kami berdoa perlindungan sempurna dari Tuhan bagi mereka. Jagai mereka Tuhan, lindungi senantiasa. Kami berdoa hari ini buat bangsa kami. Tuhan lingkupi bangsa ini, bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan kami mohon hari ini Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Mohon pengampunan daripada Allah kami. Kami mohon hari ini ya Tuhan, dosa-dosa kami di bangsa ini. Tuhan kami mohon pengampunan-Mu. Pelanggaran bangsa ini, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu tercurah bagi bangsa ini. Belas kasih-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan belas kasih-Mu Tuhan, dengan semua apa yang sedang terjadi hari ini, penyebaran COVID-19. Kami doa Tuhan, kami doa Tuhan, Engkau yang hari ini berdaulat. Kami hanya minta hari ini, kami mohon Tuhan, singkirkan dan jauhkanlah penyebaran itu, penyebaran virus COVID-19 Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus Tuhan, berhenti hari ini penyebaran itu di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa pemerintah kami bisa mengambil langkah-langkah penting. Dan seluruh umat-Mu, seluruh masyarakat mengikuti setiap aturan yang ada. Tuhan, di dalam nama Yesus kami minta jamalah kami di bangsa ini. Ingatkan kami semuanya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan, semuanya masalah penyebaran virus ini selesai di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, kami minta belas kasih-Mu turun, belas kasih-Mu turun. Oh Tuhan, belas kasih-Mu. Bapa, kami doa hari ini, berkati juga Tuhan hari nias kami, lingkupi pulau ini, jagai Tuhan, lingkupi, lindungi orang-orang di dalamnya semua, lindungi Tuhan, bungkus juga dengan darah, kuat kuasa darah Tuhan. Percaya umat-Mu yang hari ini datang bersama terus berdoa, kami percaya Tuhan Kau dengar dari surga-Mu. Keluarga kami masing-masing, jagai juga Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu yang hari ini ada bersama ibadah di dalam rumah kami masing-masing. Jagai semua, lindungi semua Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami, generasi-generasi kami, semuanya ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami rindu, kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan-Mu saja. Kau yang pelihara, Kau yang lindungi, Kau yang jagai. Engkaulah tempat perlindungan, Engkaulah tempat kami Tuhan senantiasa berseru hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Angkatlah kedua tangan-Mu hari ini, dan bersama-sama kita menerima berkat-Nya hari ini. Amin Tuhan. Jika ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Rialama sandere, aralama sandere, abamaramu. Kami bahu
Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakanmu. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempatnya yang kudus, dan disokongnya engkau dari Sionnya yang kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan biarlah engkau bersorak-sorak tentang kemenanganmu, mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Dan Tuhanlah yang memenuhi segala permintaanmu. Tuhanlah yang memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat itu mengalir turun di atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami menerimanya. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita akhiri dengan kita bernyanyi bersama-sama. Selamat Jumat Agung Bapak Ibu yang di rumah. Sampai ketemu di hari Minggu, dan kita mau sama-sama puji Tuhan kembali. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biar setiap kita bersuka cita atas anugerah Tuhan yang melimpah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, pada alasanku, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.